Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Wah, mungkin hari ini ada banyak yang berbeda perasaannya. Mungkin ada yang galau nih, lagi sedih, atau mungkin lagi ada yang jatuh cinta nih teman-teman. Nah, saya harap semoga teman-temanku sekali ini diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aku tuh kepo tentang buku ini teman-teman, tentang isinya apa sih yang dibahas nih teman-teman. Nah, maka dari itu nih, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu apa itu negara. Dan dikutip dari Wikipedia nih teman-teman, negara adalah organisasi kekuasaan dan berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, tapi teman-teman, pada buku Aristoteles ini bahwa negara adalah suatu komunitas. Loh, gimana sih maksudnya? Menjadikan timbul pertanyaan nggak sih? Kayak sebuah komunitas berarti kalau diibaratkan di zaman sekarang nih teman-teman, di realitas sekarang, bahwa kita artinya tinggal di suatu komunitas dong. Kan tadi dibilang pada buku Aristoteles dikatakan bahwa suatu negara juga dikatakan sebuah komunitas, teman-teman. Betul nggak? Nah, kalau kalian setuju, klik komentar di bawah juga nih teman. Atau mungkin kalian punya pendapat baru nih, juga komentar ya di bawah ya. Wah, berarti ini betul nggak sih kalau artinya manusia tuh nggak bisa lepas hidup tanpa komunitas nih, atau bisa kita sebut negara, betul nggak? Karena komunitas ini memberikan tempat untuk hidup nih teman-teman, tempat untuk berkembang, pelayanan yang baik. Jadi masing-masing dari kedua ini tuh menimbulkan timbal balik nih teman-teman. Ini nih ditulis oleh seorang filsuf yang sangat luar biasa, dan buku ini masih menjadi perbincangan di kalangan zaman sekarang ini teman-teman. Kira-kira buku apa ya ini? Ada yang tahu gak nih buku apa ini? Ya, buku ini tuh ditulis oleh seorang filsuf yang berasal dari Yunani kuno nih teman-teman. Nah, mungkin dari sebutan ini udah tahu nih teman-teman nih, siapa sih penulis buku ini? Ya, betul, yaitu Aristoteles teman-teman. Beliau adalah seorang filsuf Yunani kuno yang memiliki ide-ide dan pokok pemikiran yang hebat banget. Terlebih lagi tentang sebuah politik nih. Nah, jadi dari inilah yang membuat aku kepo tentang karya-karyanya teman-teman. Membahas suatu negara mungkin tidak jauh dong tentang pemerintahan. Pemerintahan ini tuh sebenarnya tuh dalam suatu jenis atau gimana sih teman-teman? Di buku Aristoteles ini bahwa di sini tertulis bahwa negarawan, raja, tuan itu sama teman-teman. Nah, jadi ini sah-sah dong mungkin jika dikatakan negara adalah suatu komunitas, seperti yang ditulis dari buku Aristoteles ini tentang politik, bahwa komunitas itu juga memiliki tujuan teman-teman didirikannya. Seperti negara kita dong, negara Indonesia tadi ini, bahwa negara ini memiliki tujuan juga teman-teman. Salah satunya nih, sejahterakan rakyatnya, memberikan pelayanan yang baik. Sama dong dengan komunitas, bahwa di buku Aristoteles ini menjelaskan bahwa komunitas didirikan untuk memberikan atau bertujuan untuk mendapatkan suatu kebaikan nih teman-teman. Nah, kalau kalian setuju nih atau kalian punya pendapat baru nih teman-teman, bisa nih tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya nih teman-teman, biar nanti kita belajar bersama-sama. Oke? Setuju? Oke, let's go. Mengapa negara dan komunitas ini yang mungkin notabene dua nama ini teman-teman memiliki tujuan yang sama nih kurang lebihnya? Karena pada umumnya nih manusia, atau mungkin ya seperti kita gitu, itu beranggapan sering bertindak apa yang mereka lakukan, bahwa berpikirnya mereka mendapatkan suatu kebaikan teman-teman. Jadi mereka tuh bertindak sesuai apa yang mereka anggap akan mendapatkan suatu kebaikan, seperti ya komunitas tadi atau negara itu tadi teman-teman itu. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dikatakan bahwa negara itu adalah suatu komunitas teman-teman. Dan
Jadi kata lain dari negara bisa disebut komunitas nih artinya. Nah, jadi kan kalau komunitas adalah suatu negara, jadi komunitas ini artinya juga memiliki tujuan dong, kayak seperti negara kita ini. Nah, sama halnya yang ditulis oleh Aristoteles pada buku politik ini, dia menerangkan komunitas atau negara tadi yang disebut komunitas itu memiliki tujuan teman-teman, di mana komunitas didirikan untuk memberikan suatu hal yang lebih baik nih. Wah, berarti sama dong. Apa itu komunitas dan negara? Berarti betul dong yang dikatakan oleh Aristoteles ini, bahwa masing-masing dari kedua ini memiliki tujuan yang hampir sama nih. Dan jika dilihat dari sifat manusia yang memiliki peran antara komunitas dan manusianya nih, atau negara dan manusianya nih, di mana manusia secara alami cenderung hidup secara kelompok teman-teman atau secara komunitas. Alasannya nih, karena manusia itu sering kali melakukan apa yang mereka anggap mendapatkan hal yang baik nih teman-teman. Seperti contohnya pada suatu negara ini nih, dan atau komunitas yang ditulis oleh Aristoteles ini memiliki tujuan yang baik. Nah, mungkin dari tujuan itu, nah kalau kita ambil kasus nih teman-teman di realitas sekarang nih, bahwa karakter warga negara itu penting gak sih? Kalau menurut aku penting sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah, karena jadi teman-teman, bahwa karakter warga negara yang bagus menurut aku itu sangat diperlukan teman-teman. Karena apabila karakter warga negara seperti di Indonesia nih contohnya mempunyai potensi yang bagus, apalagi generasi muda sekarang nih, itu bisa untuk menyaingi negara di luar sana ya teman-teman. Wah, berarti karakter yang bagus ini diperlukan dong. Namun dalam membentuk karakter yang bagus ini perlu adanya pendidikan, betul nggak? Nah, kenapa aku bilang ada pendidikan? Karena pada buku Aristoteles ini ada dijelaskan bahwa karakter yang bagus itu juga memerlukan pendidikan. Karena pendidikan akan berpengaruh pada karakter warga negara, ya enggak? Pendidikan yang bagus menurut buku Aristoteles ini ya, bahwa pendidikan yang mengikuti suatu bentuk pemerintahan dari suatu negara itu sendiri teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dalam pendidikan yang bagus pastinya pemerintah harus memberikan secara adil dong, betul nggak? Apalagi ada ribuan banyak, kalau kita ambil dari peristiwa di Indonesia ini, warga negara itu berbagai pulau-pulau, berbagai suku, berbeda budaya, ras, agama, dan banyak sekali teman-teman. Nah, maka dari itu, dari pendidikan yang begitu, pemerintah harus memberikan secara menyeluruh atau secara adil nih teman-teman pada bangsa-bangsanya atau warga-warganya nih yang ada di dalam suatu negara. Nah, dalam pemerintahan untuk mencapai keadilan ini pasti tentunya berkaitan dengan hukum dong. Iya dong, karena di mana pemerintah dituntut untuk adil pada rakyatnya, harus fair dong. Masa yang satu diberikan pendidikan yang bagus tapi yang satu kurang? Nggak adil dong. Maka di sini ada penegakan keadilan teman. Nah, di mana Aristoteles menekankan bahwa hukum itu tidak hanya sebagai pedoman perilaku, namun harus mencerminkan nilai-nilai moral sebagaimana untuk mencapai tujuan keadilan nih teman-teman. Nah, dari situ dia mengungkapkan bagaimana sih hukum yang baik untuk mencapai suatu keadilan. Kalau menurut teman-teman nih, harus mencerminkan nilai-nilai moral. Gimana nih teman-teman? Nah, jadi teman-teman,
pastinya ada sangkut pautnya nih tentang pemerintah dalam memberikan pendidikan atau pelayanan yang bagus. Karena seperti halnya tadi, tujuan suatu negara ya memberikan pelayanan yang baik dong, pasti harus semua dong. Kalau yang satu nggak dapet, yang satu dapet, yang satu baik, yang satu kurang baik, artinya nggak adil dong teman-teman, betul nggak? Nah, maka dari itu teman-teman, keadilan di sini harus ditegakkan nih. Nah, tapi jadi timbul pertanyaan lagi dong, teman-teman. Harus mencerminkan nilai-nilai moral dasar agar keadilan itu tercapai. Seru nih kalau kita bahas lebih lanjut nih teman-teman. Setuju nggak kalau kita bahas lebih lanjut di next video? Kalau setuju, klik lagi di komentar, ketik, atau bahkan bisa kalian share pendapat kalian tentang yang ini lagi nih teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman dari pembahasan kita yang kita bahas dari buku Aristoteles ini teman. Wah, ternyata benar ya, buku ini tuh sangat spektakuler bener. Iya dong, orang ditulis oleh filsuf dari Yunani kuno, gimana gak hebat tuh Aristoteles tuh. Jadi semakin banyak nih perasaan-perasaan kepo nih pada buku ini nih teman-teman, kalau kita kulik lagi ini lebih dalam. Betul gak? Mungkin teman-teman juga nih ingin mengulik buku tentang politik ini teman-teman yang ditulis Aristoteles. Nah, aku juga merekomendasikan ya teman-teman, jika kalian juga ingin baca langsung buku tentang politik yang ditulis oleh Aristoteles ini. Nah, namun mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Dan kalau kalian masih ingin lanjut nih pembahasan tentang ini, mungkin kita bisa di next video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.